Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa lagi dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya, tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Siswi salah satu SMP di Kota Jambi berinisial SFA dilaporkan oleh pihak Pemkot Jambi soal UU ITE. SVA dilaporkan karena unggahan videonya yang mengkritik Wali Kota Jambi Syarif Fasya viral di media sosial. Kasubdit 5 Direskrimsus Polda Jambi, Kompol Andi Purwanto, saat dikonfirmasi membenarkan adanya laporan pengaduan dari pihak Pemkot Jambi kepada SVA. Laporan itu disebut terkait UU ITE karena telah menyebut nama Wali Kota Jambi Syarif Fasya. Andi menyebutkan siswi SMP itu dilaporkan pihak Pemkot Jambi pada tanggal 4 Mei 2023. Dia dilaporkan oleh saudara Gempa terkait pasal 28 ayat 2, yaitu setiap orang yang dengan sengaja atau tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau ITE. Apa kasus yang menimpa Syarifah Fadilah Alkaf? Apakah video kritik terhadap Pemkot Jambi melanggar Undang-Undang ITE? Apakah Syarifah diskriminasi? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Ketua LBH Pelita Umat Bung Chandra Purna Irawan. Kita sapa terlebih dahulu Bung Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bung Chandra? Alhamdulillah sehat, luar biasa, Allah. Alhamdulillah. Baik Bung Chandra, terkait tadi SPA siswi SMP yang dilaporkan oleh Pemkot Jambi ke polisi memantik sorotan publik. Pelaporan itu bermula saat siswi di Kota Jambi itu membuat video kritikan tentang pemerintahan Kota Jambi hingga menjadi viral di media sosial. Bagaimana tanggapan Anda Bung Chandra terkait kasus ini, dan apakah ini termasuk upaya pembungkaman terhadap kritik dan protes, Bung Chandra? Pertama, saya belum tahu apa isi yang disampaikan. Apakah di situ kalimat misalnya saya tidak tahu lah, apakah ada makian, hinaan dan segala macam lah, itu saya belum tahu isinya itu. Tetapi yang kedua, kalaupun isinya kemudian sifatnya kritik, kemudian menyampaikan keluhan atas kondisi yang dialami, ya, maka saya kira keluhan itu mestilah kemudian direspon. Jadi pejabat publik harus memberikan hak jawabnya. Hak jawabnya itu harus dilakukan karena dia sebagai pejabat publik dan wajib memberikan respon atas keluhan itu. Nah, kemudian ketiga, mesti melakukan penelusuran. Apa yang disampaikan keluhan itu apakah sudah teratasi apa belum. Nah, itu mestinya yang dilakukan oleh pejabat publik. Kalau kemudian pejabat publik itu merespon atas kritik, kemudian merespon atas keluhan itu kemudian dengan pidana, itu tentu saja tidaklah arif, gitu ya, tidak bagus dan tidak bijak, dan tentu bagian dari pembungkaman kritik terhadap publik. Nah, kecuali isi kritiknya adalah misalnya merendah, misalnya menghina, misalnya kalimat sifatnya yang semua orang secara publik misalnya memahami kalimat itu merendahkan, misalnya Bupati A ini misalnya gitu ya, wajahnya sama dengan kotoran, misalnya begitu. Kalau statementnya begitu, tentu ini mesti diproses begitu ya. Tapi kalau kalimatnya adalah tidak demikian, berupa kritik dan keluhan, saya kira ini mesti direspon dengan baik begitu. Baik Bung Chandra, kemudian dikabarkan siswi SMP Jambi tersebut terlapor karena melawan perusahaan Cina dan pemerintah Kota Jambi. Apa sebaiknya sikap yang harus dilakukan pemerintah dalam hal ini, Bung Chandra?
saya belum tahu betul ya melawan itu apa yang dimaksud. Kalau dia mempertahankan haknya atas kemudian misalnya perusahaan itu mengambil haknya, saya kira itu itu bukan bentuk perlawanan, tetapi melainkan sebagai bentuk pembelaan. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa itu disampaikan di publik? Nah, ada kemungkinannya pertama adalah sudah melakukan proses secara proses secara normatif, tetapi misalnya menemukan kebuntuan atas atas upaya secara normatif itu. Kalau upaya secara normatif itu mengalami kebuntuan, saya kira menjadi wajar kemudian masyarakat melampiaskannya melalui media sosial. Kenapa? Karena dianggap barangkali media sosial ini menjadi pintu agar kemudian diperhatikan oleh pejabat publik itu, gitu ya. Nah, ini yang kemudian mesti diperhatikan. Berarti menjadi pertanyaannya, apakah ada saluran yang buntu di situ? Kenapa kemudian akhirnya masyarakat lebih kemudian kepada publik, begitu menyampaikan kepada publik. Nah, saya mestinya bupati itu mengecek itu, apakah ada saluran yang kemudian tersumbat di situ. Atau yang kedua, bisa jadi dia belum paham mengenai prosedur yang harus dilakukan ketika ada hak sebagai sipil kemudian misalnya tidak terpenuhi. Nah, ini bisa jadi hal yang kedua itu. Nah, ini mestinya itu yang dilakukan oleh pejabat publik, begitu ya. Baik, Bung Chandra. Kemudian apakah menurut Anda siswi SMP yang berinisial SFA mengalami kriminalisasi, dan apakah ini menambah catatan buruk oknum pemerintah daerah saat ini, Bung Chandra? Tadi sudah saya sampaikan di statement pertama, kalau kemudian isinya adalah berupa keluh kesah, kritik, kemudian mempertanyakan kebijakan, membela kepentingan dirinya, membela kepentingan publik, saya kira itu bagian dari kritik. Bagian dari kritik yang mesti ditanggapi dengan baik oleh pejabat publik. Kalau kemudian dipidanakan, tentu ini adalah pembungkaman, dan itu sangat merugikan begitu ya kalau pembungkaman itu dilakukan. Nah, itu kecuali ya kalau dia tadi seperti yang saya gunakan tadi, misalnya kalimatnya adalah Bupati A ini wajahnya sama seperti kotoran, ya, atau sama seperti pantat kerbau, misalnya begitu. Kalau statementnya lebih banyak yang demikian saya contohkan, maka tentu ini bukanlah kritik, melainkan sebuah penghinaan yang dilakukan secara publik, begitu. Nah, ini yang kemudian harus dipilah, begitu. Kemudian mengingat kalau dia pelakunya misalnya SMP, tentu kan di situ ada undang-undang perlindungan anak atau undang-undang di bawah belum dewasa lah, begitu. Saya kira itu yang mesti diperhatikan. Berarti kalau begitu aparat nanti mesti melakukan restoratif justice akan siswi itu, kalau memang siswa tersebut, kalau memang dia anak SMP yang belum terkategori sebagai dewasa berdasarkan undang-undang, begitu. Baik, Bung Chandra. Kemudian terakhir, Bung, apa yang harus dilakukan masyarakat terhadap segala bentuk pembungkaman yang dilakukan oleh oknum pemerintah lewat berbagai metode? Saya kira pertama bahwa masyarakat jika ada keluhan segala macam, sampaikanlah secara normatif prosedural. Jika secara normatif prosedural itu tidak dapat didapatkan keadilan, yang kedua bisa saja menyampaikan secara publik untuk meraih dukungan. Tetapi perlu diperhatikan, menyampaikan kepada publik sebaiknya diaturlah statement kalimatnya agar tidak termasuk kalimat yang kemudian seperti saya jelaskan tadi, yang merendahkan dengan misalnya dengan kalimat-kalimat yang tidak patut lah, saya kira begitu. Nah, ini itu yang mesti dilakukan oleh masyarakat. Yang ketiga adalah mesti masyarakat harus saling dukung-mendukung, saling topang-menopang jika misalnya terjadi proses kriminalisasi, jika memang sudah menyampaikan statement dengan baik, normatif sudah dilakukan, tapi ternyata tetap dikriminalkan, saya kira ini butuh dukungan publik. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Baik,
Terima kasih Bung Chandra untuk kesempatannya kali ini. Mudah-mudahan Bung Chandra senantiasa diberikan kesehatan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk setiap aktivitasnya. Baik, terima kasih. Demikian pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah. Kabar petang pada kesempatan sore kali ini, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan nikmat iman, Islam, juga kesehatan. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia maupun di akhirat. Saya Anggi Suharnadi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.